Assalamualaikum Buya. Saya hamba Allah dari NTT mau bertanya. Teman saya kehilangan uang dengan jumlah sekian. Dan di tempat kejadian itu hanya ada kami bertiga. Si pemilik uang, saya dan teman saya. Dan si pemilik uang ini pergi ke orang pintar. Kemudian dia dibuka mata batinnya. Nah ternyata yang dia lihat itu adalah saya Buya. Tapi saya tidak mengambil uangnya. Bagaimana ini Buya? Mohon pencerahannya. Yang pertama adalah hati-hati, jangan biasa kita mengambil miliknya orang lain. Tobatnya susah. Ya artinya yang telah rusak adalah amanat, jiwa amanat kita. Yang berani mengambil sedikit dari uang saudaranya, uang ibunya, uang anaknya, dia adalah sangat mudah untuk mengambil uang siapa? Uang saudara, uang ibu, uang tetangga, uang ini, uang kawannya. Kalau sudah biasa mengambil miliknya orang, maka ini akan semakin besar kesalahan ini. Hati-hati. Kemudian setelah itu, di dalam urusan menyelesaikan masalah pencurian dan sebagainya ini, tidak boleh kita main tuduh. Harus ada bukti. Kalau masalah ada tanda-tanda, kita perlu bertanya, ada caranya. Dan jangan sekali-kali datang kepada orang yang seperti tadi itu. Orang pintar, atau orang pintar itu istilah khusus di Indonesia. Kalau istilah Arab kan orang alim, syekh, pintar kan alim ya. Tapi kalau sudah istilah di Indonesia orang pintar, pertama kali kita ditanya itu orang pintar, ya harus kalau tidak tahu orang pintar kemana lagi? Rupanya orang pintar maksudnya dukun. Nah, ini sudah maknanya sudah beda. Di Cirebon juga waktu kita ditanya, Buya, kita punya masalah, kemudian kita datang orang pintar, kemudian kita itu, wah ya bagus lah, wah tak taunya dukun. Ada yang itu, Buya orang pintar itu dukun. Kalau dukun jangan percaya. Ya cuman orang bertiga ya dukun, bener. Yang pakai baju biru ya, biru, padahal dia ngarang, cuma dua, bajunya biru sama merah. Salah lagi. Hati-hati kalau urusan dengan dukun ngajari suudon. Dukun ngajari suudon. Prasangka buruk. Tidak boleh. Anda datang ke sana akan dipecah belah. Kan ya, sihir itu kan yufarriq bainal mar'i wa zawji, memecah belah antara saudara dan saudara. Jadi kalau Anda punya kehilangan uang dan sebagainya ya jangan sampai dengan cara-cara semacam itu. Terawang pakai air dan sebagainya, ada gambarnya, wajib banget. Banyak ini ulah-ulah dukun. Banyak bohong. Ada dukun katanya punya keris bisa nunjukkan orangnya di mana jalan. Wah, wajib banget. Bahkan kalau malam tuh terus berdua berantem. Ya betul. Akhirnya saya penasaran, boleh saya pinjam? Saya pengen lihat keris berantem. Oh sudah dipinjam sama orang, oh hilang katanya. Kan ajib, coba kita ngelihat keris berantem kan ajib, di syuting itu, di video kan viral besok ya. Ini ada orang banyak bohong, dukun banyak bohong. Jangan percaya dengan urusan dukun. Ada keris joget, wah asik keris joget. Keris joget, lihat kita taruh di sini joget hiburan daripada kamu capek-capek bikin hiburan yang aneh-aneh. Keris joget. Ini banyak dusta mereka. Urusan perdukunan ada bohong. Jangan percaya dengan dukun. Dia adalah ngarang. Apalagi dukunnya cerdas, gitu. Ada orang mencuri, ada pencurian. Ada satu orang dari penjara masih diborgol keluar. Dukunnya ngomong, tidak jauh dari penjara. Cepat cari di sekitar penjara. Oh betul. Tidak di warung, di rumah berapa tempat ketemu. Lo kok bisa tahu? Iya gimana nggak tahu. Kalau pakai borgol tuh kalau naik angkot ketahuan sama orang, paling nggak jauh-jauh dari sini. Ini secara akal saja, nggak usah pakai ilmu-ilmu. Nggak usah pakai. Ini kan mikir cerdas ya. Kalau pakai borgol ini pasti keluarnya nggak jauh-jauh ini. Kalau jauh ketahuan sama orang. Jadi ada urusan dukun tuh, apalagi dukunnya cerdas, wah lebih hebat lagi. Kita pernah ketemu orang katanya apa? Soekarno masih hidup. Di mana? Di Kuningan. Saya ngomong, saya orang Cirebon. Nanti saya antarkan. Malah ngantar. Weh, berani nganterin. Nganterin. Ada hal-hal begini ini adalah ulah-ulah dukun. Canda dia pun juga muncul alasan. Saya perlu hati-hati dengan ilmu perdukunan. Kalau ketemu dukun dan dia orang Muslim, doakan semoga Allah memberikan hidayah. Duitnya hilang, tidak usah pergi dukun. Duitnya hilang yang pertama. Kalau duitmu hilang, ya sudahlah. Duduk mencari orang, dua-duanya ditanya. Dengan hati ke hati mungkin ada yang ngambil dan sebagainya. Kalau ternyata dua-duanya enggak, apakah mungkin hilang? Ya mungkin. Jatuh, hilang. Nggak usah ngomong bawa tuyul deh. Repot tuyul nanti duga siapa yang punya tuyul lagi, suudon sama orang lagi. Pernah dengar tuyul? Akhirnya sudahlah, nggak usah hilang, ya mungkin jatuh, mungkin ini kita serahkan pada Allah. Kalau kembali alhamdulillah, kalau tidak sudah kita serahkan. Kita aja nggak usah pergi ke dukun. Nggak usah bilang tuyul, waduh ini punya tuyul, dituyul, dicuri sama tuyul satu, kemudian dicuri sama Nyi Blorong, macam-macam. Ini adalah di lingkungan-lingkungan perdukunan itu yang menyeramkan semuanya.
Duit pondok nggak ada yang nyuri ya selama ini. Aman. Jadi kepada kaum muslimin dan muslimat semuanya, semoga Allah menjaga harta Anda, tidak hilang, dan semoga Allah menjauhkan Anda dari mengambil miliknya orang lain. Tapi jika terjadi dalam rumah Anda hal yang semacam itu, ingat, jangan pergi ke dukun. Kalau minta petunjuk pada ulama, boleh. Gimana, Syekh? Saya punya uang hilang, bagaimana? Akan diberi nasihat, mengikhlaskan, atau coba minta petunjuk kepada ahlinya, dalam arti ini mungkin polisi atau bagaimana yang bisa mencari atau bagaimana. Seperti itu. Bukan dengan ramalan begitu, hati-hati ini. Justru sengaja kami jelaskan panjang lebar, banyak dikit-dikit ke sana. Apa-apa ke sana. Sehingga sekarang apa-apa banyak dihubungkan dengan urusan dato. Karena sering nonton sinetron tentang hantu-hantu, film nonton YouTube yang ada hantu-hantu apa dukun-dukunnya itu. Sehingga duit hilang, dukun ini sakit. Katanya nggak ada penyakitnya. Terus ya nggak ada penyakitnya. Ya alhamdulillah nggak ada penyakitnya. Gitu bingung, nggak ada penyakitnya malah bingung. Ini kan orang bingung kan. Kata medis nggak ada penyakitnya, berarti alhamdulillah nggak ada penyakitnya. Selesai ya, jangan urusan sama dukun, itu membahayakan sekali tentang keimanan. Lebih dari itu apa? Sudah urusan syaitan adalah dalam Al-Quran disebutkan yufarrik, memecah belah. Sehingga dengan sahabat jadi baik. Oh dia lah, hati-hati kata Pak Dukun baju merah. Waduh, baju merah sahabat karibku. Padahal sahabat karib tidak mengambil apa-apa. Tak tanya Pak duitnya, ya Allah ketemu duitnya Pak. Saya pindah mulai kemarin, tak taruh di saku sebelah ya, sudah suudzon sama orang. Hati-hati ya, jangan prasangka buruk. Hati-hati. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Allah alam bisawab.